Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, yang Maha Ahad, yang Maha Tunggal, Zat yang memang pantas untuk disembah dan diibadahi, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, lam yalid walam yulad, yang tidak ada serupa dan semisal dengannya, laisa kamitslihi syai'. Salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah buat kita semua, contoh suri tauladan hidup buat seluruh umat manusia. Saudara, bertemu kembali kita pada hari ini. Berbincang kembali masih berkaitan seputaran perbandingan agama. Topik pembicaraan kita pada kali ini yakni berkaitan tentang salah satu konsep yang dimiliki oleh setiap manusia, oleh oleh kelompok-kelompok manusia yang memiliki keyakinan terhadap Tuhan. Kalau dalam Islam itu terhadap Allah mungkin gitu ya. Dan ini tentang konsep teologis ya. Konteks teos atau tentang ketuhanan. Baik saudara, dalam kajian perbandingan agama ya, ada yang berkaitan tentang konsep teos ataupun ketuhanan, konsep ketuhanan itu yang membagi manusia itu ke dalam beberapa kelompok keyakinan tentang keberadaan Tuhan. Kita mengenal ada istilah teis, ada ateis, ada agnostik. Nah, kita ini mencoba berbicara tentang yang tiga ini, pengelompokan besar. Ada yang teis, ada yang ateis, ada yang agnostik. Teis itu jelas mungkin kita insya Allah sudah tahu semua ya makna teis. Artinya orang-orang yang meyakini dan mengimani adanya Tuhan, ya, adanya Tuhan, keberadaan Tuhan itu diyakini ada dan dia meyakini serta mengimani di situ, ya, sehingga kelompok teis ini juga meyakini adanya agama. Jadi bersumber dari adanya konsep ketuhanan, meyakini tentang adanya Tuhan, lalu memiliki agama yang dianut. Agama apa saja itu? Baik itu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan agama lainnya yang meyakini adanya konsep tentang ketuhanan tersebut. Nah, itu yang teis. Kalau dalam hal ini, ya saya sendiri secara pribadi dan mungkin saudara-saudara ada beberapa yang beragama Islam, maka termasuk dalam kategori kelompok teis itu sendiri, ya, yang meyakini adanya Tuhan, keberadaan Tuhan itu diyakini ada, meski di dalam Islam konsep ketuhanannya itu mutlak, tunggal, yang absolut, yang tidak ada tidak ada keraguan dalam konteks berkeyakinan tentang ketuhanan. Artinya di dalam Islam itu yang namanya Tuhan itu ya mutlak dan dia satu, ahad, esa, begitu ya. Yang konsep ketuhanannya dituangkan secara jelas kalau di dalam Islam itu di dalam surat Al-Ikhlas, ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi Allah itu ya satu di situ, dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tempat bergantungnya seluruh makhluk kepadanya. Dan konsep ketuhanan di dalam Islam, Allah itu tidak berfisik, tidak berjasad. Tidak ada sedikit pun atau sesuatu pun yang menyerupai dengan Allah.
Ayatnya itu laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang menyerupai dengan dia, sedikit pun tidak ada, begitu. Nah, kemutlakan itulah yang diyakini, diimani oleh Islam, oleh umat yang beragama Islam dengan konsep ketuhanannya. Lalu bagaimana dengan agama lain? Ya, agama lain tetap dalam kategori kelompok teis, cuman memiliki konsep ketuhanan yang berbeda-beda. Kristen misalnya, dia meyakini Esa, tapi dalam Esa itu ada unsur-unsur lain dari unsur Allah itu sendiri. Nah, makanya di sana ada dengan istilah Trinitas. Ada Tuhan Bapa, ada Anak, dan ada Roh Kudus. Ya, ada Roh Kudus di sana itu. Nah, jadi tiga itu yang menjadi keyakinan tentang konsep ketuhanannya, tentang konsep teis tadi di dalam kekristenan. Di dalam Buddha, Buddha tidak mengenal tentang konsep ketuhanan, tidak disebutkan secara jelas. Sedangkan di dalam Hindu itu ada konsep dewa, ya, dewa-dewa yang mereka yakini sebagai sosok yang dipertuhankan. Lalu itu kelompok teis, saudara. Kemudian ada kelompok yang kedua, ada kelompok ateis. Teis adalah pengertian teis adalah kelompok di mana orang-orang meyakini adanya Tuhan dan keberadaan agama, mengakui adanya keberadaan agama. Sedangkan kelompok ateis ini lawan dari kelompok teis. Kelompok ateis adalah kelompok orang-orang yang tidak meyakini, artinya secara frontal, secara langsung dan secara tegas menyatakan Tuhan itu tidak ada dan tidak ada agama, begitu. Otomatis dia tidak mengakui tentang keberadaan agama. Sebenarnya dalam kajian dari ateis, orang-orang ateis ini ada terbagi dua. Ada yang menganggap Tuhan itu mutlak tidak ada sama sekali, begitu. Dia menolak adanya Tuhan dengan frontal, dengan keyakinan yang bulat bahwasanya Tuhan itu nggak ada. Maka orang-orang kelompok ini menolak tentang konsep-konsep ketuhanan, menolak dengan konsep itu. Lalu kelompok yang kedua, kelompok ateis ini mengatakan Tuhan itu tidak penting. Ya, Tuhan tidak penting. Ada sedikit seolah-olah dia mengakui mungkin Tuhan itu ada, tapi buat dia tidak penting, begitu ya. Nah, kelompok orang-orang ateis ini dia biasanya tidak meyakini adanya alam metafisik. Ya, jadi alam itu ada dua, ada alam fisik, ada alam metafisik. Nah, biasanya orang-orang ateis ini dia tidak meyakini adanya alam metafisik atau alam gaib, begitu ya. Alam yang astral itu tidak meyakini akan hal itu. Maka sementara dalam konsep agama, khususnya lagi dalam berbicara tentang akidah dan keyakinan, itu tidak semuanya bersifat real, tidak semuanya bersifat logika, tidak bersifat tidak semuanya bersifat fisik, tidak semuanya bersifat akal sehat saja. Tapi ada yang sifatnya itu ya metafisik, yang gaib, yang abstrak mungkin begitu ya. Yang tidak nyata, tidak real gitu loh. Ya contoh saja tentang ketuhanan, malaikat, surga dan neraka, hari akhirat, itu kan hal-hal yang sifatnya metafisik. Nah, konsep ini di dalam kelompok orang-orang ateis, dia tidak meyakini dan tidak mengakui keberadaan keberadaan alam-alam metafisik, dia tidak mengakui. Maka orang ateis dia tidak akan menerima tentang adanya konsep Tuhan dan agama itu sendiri. Maka orang ateis otomatis dia tidak beragama dan tidak bertuhan. Nah, satu lagi ada kelompok agnostik. Ini yang terkadang saudara kita sering salah dalam memahami antara ateis dengan agnostik. Ada beberapa orang yang menyamakan antara ateis dan agnostik. Padahal itu suatu hal yang berbeda, ya. Meski sedikit sebetulnya perbedaannya antara ateis dan agnostik itu. Agnostik ini berasal dari bahasa Yunani, sama sebetulnya ateis juga berasal dari bahasa Yunani. Ateis itu terdiri dari dua kata,
A dan teis. A artinya tidak, teis artinya Tuhan. Jadi ateis orang yang tidak mengakui adanya Tuhan. Sedangkan agnostik, agnostik ini berasal juga dari bahasa Yunani, bermula dari kata-kata agnostos, ya, agnostos, apa namanya, yang diartikan tidak diketahui, ya, tidak mengetahui. Siapa yang tidak diketahui dalam hal ini? Artinya Tuhan, ya. Maka orang agnostik dia tidak mengetahui tentang konsep-konsep ketuhanan. Orang yang dan dia membiarkan dirinya berada dalam suatu pertanyaan itu, artinya dia tidak mau mencari dan tidak mencari tahu. Dia tidak tahu dan tidak mau tahu. Nah, gitu. Tidak mau tahu. Manusia itu pada dasarnya dari sisi konsep pengetahuan, dipandang dari konsep pengetahuan itu, manusia itu terbagi kepada dua. Pertama, orang yang tahu. Yang kedua, orang yang tidak tahu. Saya ulang, ada orang yang tahu, yang pertama. Yang kedua, orang yang tidak tahu. Orang yang tahu dibagi dua. Orang yang tahu kalau dia itu tahu. Orang yang kedua di dalam kelompok orang pertama ini adalah orang yang tidak tahu kalau dia itu tahu. Yang kedua, ada orang yang tidak tahu. Orang tidak tahu tadi dibagi kedua lagi. Yakni orang yang tahu kalau dia itu tidak tahu. Dan yang ketiga, yang keduanya adalah orang yang tidak tahu kalau dia itu tidak tahu. Itu udah pandangan pengelompokan manusia dari sisi kalau dilihat dari sisi sudut pandang ilmu pengetahuan. Pertama, orang yang tahu, yang dibagi tadi menjadi orang yang tahu kalau dia tahu, yakni orang-orang yang tahu dengan dirinya, dengan kualitas kemampuan dirinya, sadar dengan pengetahuan yang dia raih, yang dia miliki, yang dia punya. Dia dapat membedakan tentang yang benar dan yang salah. Nah, ini kalau di dalam Al-Quran itu yang disebut dengan ulil albab, ya, orang yang mampu memaksimalkan kemampuan daya kerja otaknya untuk mengetahui dan memahami serta memberikan kesadaran terhadap segala sesuatu yang dia pahami. Gitulah tuh ulil albab, itu orang yang tahu kalau dia itu tahu. Gitu. Ada orang yang tidak tahu kalau dia itu tahu. Gitu. Siapa mereka nih? Orang-orang yang yang acap kali khilaf, acap kali terlupa, acap kali lalai. Nah, dia sebetulnya tahu, tapi dia tidak tahu kalau dia itu tahu, gitu. Sebenarnya dia tahu. Kemudian ada orang yang tidak tahu. Orang yang tidak tahu dibagi dua. Orang yang tidak tahu kalau dia itu tidak tahu. Orang yang tahu kalau dia itu tidak tahu. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang sadar diri akan kemampuan keterbatasan akan kemampuan dirinya. Dia sadar keterbatasan dirinya dari sisi pengetahuan, pemahaman, dari sisi wawasan. Dia sangat terbatas dan sangat minim. Itu orang yang tahu kalau dia itu tidak tahu. Nah, ada yang parah itu adalah orang yang tidak tahu kalau dia itu tidak tahu. Dikasih tahu, tidak mau tahu. Bahkan sok tahu. Nah, ini pengelompokan manusia secara konsep ilmu pengetahuan sangat sangat celaka lah bahasanya itu begitu. Sudahlah tidak tahu, dia tidak mau tahu, tidak mau mencari tahu, dan tetap berada dalam posisi ketidaktahuan. Nah, begitu. Nah, berkaitan tentang konsep ketuhanan tadi, orang-orang agnostik itu berada di situ. Dia tidak tahu tentang keberadaan Tuhan dan dia tidak mau mencari tahu akan hal itu. Ya, itu orang-orang agnostik itu tuh begitu. Sehingga orang agnostik ini punya persepsi tentang ya Tuhan itu antara ada dan tiada. Mungkin ada dan mungkin tidak ada. Hanya dia tidak memiliki konsep pengetahuan saja tentang Tuhannya. Nah, orang-orang agnostik dia memilih posisinya tidak beragama, ya. Nah, jadi bedanya sedikit dengan ateis tadi. Kalau ateis itu dengan mutlak, dengan jelas dan tegas dia mengatakan Tuhan tidak ada dan agama juga tidak ada. Dia tidak menganut agama apapun. Sedangkan orang agnostik
dia tidak memeluk agama apapun, tapi ada kemungkinan saudara, dia itu mengetahui tentang adanya Tuhan. Makanya dari sisi konsep dan dari sisi pengetahuan, agnostik itu sesuai dengan namanya, tidak mengetahui, artinya dia tidak mengetahui tentang konsep ketuhanan itu, dan dia tidak mengetahui kalau Tuhan itu ada atau tidak sih, ya, begitu. Dan dia tidak mau mencari tahu akan hal itu, gitu loh. Ya, masa bodoh, bahasa kasarnya itu masa bodoh dengan Tuhan itu ada atau tidak ada, begitu ya. Nah, kalau dipetakan saudara, teis dari 3 yang tadi ya, ada teis, ada ateis, dan ada agnostik. Jadi kalau diposisikan, ini orang-orang teis, ini orang-orang ateis. Nah, agnostik itu berada di tengah-tengahnya, berada di antaranya, berada di antara teis dan berada di antara orang teis dan ateis. Berada di antara itu, bahkan lebih cenderung kepada ateis. Ya, orang agnostik itu lebih cenderung kepada ateis, begitu, itu saudara. Jadi dan orang-orang yang agnostik ini terbagi dua, saudara. Ada yang disebut dengan agnostik sekuler. Ya, agnostik sekuler ini keyakinannya, konsepnya tentang ketuhanan, dia lebih cenderung mengatakan Tuhan itu tidak ada, mungkin tidak ada. Nah, ya, lebih cenderung agnostik sekuler ini mengatakan kemungkinan besar Tuhan itu tidak ada. Sedangkan yang kedua, ada agnostik religius atau religion. Ya, agnostik religion ini menyatakan ataupun mempunyai konsep tentang ketuhanan. Tuhan itu kemungkinan masih ada, kemungkinan ada. Cuman dia tidak beragama, tetap dia tidak memiliki agama, orang agnostik ini. Jadi persamaannya dengan ateis, sama-sama meyakini tidak ada agama yang mutlak yang harus dianut. Nah, perbedaannya saudara, kalau di ateis dengan mutlak, dengan jelas dan tegas menyatakan Tuhan tidak ada, sedangkan di dalam agnostik konsep ketuhanannya masih ada memungkinkan. Mereka masih ada membuka ruang untuk meyakini kemungkinan Tuhan itu ada. Itu yang disebut dengan agnostic religion. Ya, itu saudara yang perlu kita pahami. Jadi nanti kalau ada jumpa dengan orang agnostik, ada kemungkinan dia mengakui adanya Tuhan, tapi dia tetap tidak menganut satu agama tertentu. Agama apapun itu dia tidak mengakui itu. Begitu ya, itu orang agnostik. Jadi dia berada di antara orang teis dengan ateis. Itulah di tengah-tengahnya, di antaranya itu adalah orang-orang agnostik. Jadi ini yang terkadang sering kita salah memahami saudara. Sulit membedakan antara kelompok ateis dengan kelompok agnostik. Ya, ini menjadi jangan ketukar. Jangan salah memahami dan jangan salah pasang. Ya, apa itu agnostik dan apa itu ateis. Ya, agnostik dan ateis persamaannya begitu besar, begitu signifikan, cuman sedikit ada perbedaan ya antara agnostik dan ateis itu sendiri. Ya, masih ada faktor kemungkinan lah di agnostik itu untuk meyakini dan mengakui adanya Tuhan. Hanya saja dia tidak mau memeluk satu agama tertentu. Dia tidak meyakini adanya agama. Itu saja. Makanya orang agnostik itu dia tidak Islam, tidak Protestan, tidak Katolik, tidak Buddha, tidak Hindu, dan tidak yang lain-lainnya. Ya, tidak yang lain. Cuman masih ada faktor kemungkinan di dalam dirinya dia meyakini adanya Tuhan. Tuhan itu ada, tapi tidak dengan menganut satu agama tertentu. Begitu untuk agnostik. Sebetulnya agnostik dan ateis ini merupakan bentuk respon daripada ketidakyakinan mereka terhadap ajaran-ajaran gereja waktu itu, ya, sehingga mereka banyak yang keluar dari konsep ketuhanan mereka, sehingga memisahkan diri keluar dari konsep
adanya Tuhan tadi atau theos tadi ya. Dia tidak bisa menerima ajaran-ajaran gerejanya banyak yang bertentangan dengan logika, sehingga ya udah mereka keluar dari gereja lalu memilih untuk tidak beragama. Kalau untuk ke Islam akan sulit orang-orang yang ateis ini untuk bisa menerima keyakinan-keyakinan akidah-akidah dalam Islam. Kenapa demikian? Ya mereka butuh bukti terlebih dahulu secara logika, secara nyata, secara real tentang hal-hal yang sifatnya metafisik. Ya, nah itu yang sulit buat mereka bisa menerimanya itu, sehingga mereka menolak frontal terhadap itu dan tidak welcome, tidak bisa menerimakan hal itu. Itu saudara, pengenalan kita sedikit tentang konsep tiga pengelompokan manusia dari sisi keyakinan gitu ya. Ada orang-orang yang teis yang meyakini adanya Tuhan dan agama, orang-orang ateis, orang-orang yang dengan nyata, dengan jelas dan tegas menyatakan bahwasanya Tuhan itu tidak ada dan tidak perlu dan tidak ada agama. Kemudian orang-orang agnostik. Orang agnostik masih memungkinkan memiliki konsep tentang adanya ketuhanan, cuman buat dia tidak mau tahu dengan Tuhan itu, lalu dan dia tidak beragama. Itu agnostik. Jadi jangan tertukar antara ateis dengan agnostik ini, saudara. Konsepnya sedikit ada perbedaan. Ya, mirip tapi berbeda. Demikian saudara, pengetahuan kita atau bincang-bincang kita atau wawasan kita berkaitan tentang konsep ketuhanan, teis, ateis, dan agnostik. Demikian, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.